wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wasobihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama di halaman ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dengan hadirnya kita semua mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Amin. Sholawat dan salam selanjutnya semoga terus tercurahkan kepada akhlak terbaik Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang membawa misi ajaran Islam hingga ke pelosok dunia. Hingga saat ini kita bisa berada dalam kedinginan dan keterpurukan perdamaian di bawah naungan Islam. Teman-teman semua yang saya sayangi, pada kesempatan yang singkat ini izinkan saya menyampaikan ceramah pada hari ini dengan judul Remaja di Masa Modern. Mendengar kata remaja, maka pikiran kita akan terbayang pada sesosok anak manusia yang sedang mengalami masa pubertas, atau dalam bahasa gaul biasanya kita kenal sebagai ABG. Remaja adalah harta kekayaan yang paling berharga bagi dunia. Mereka adalah generasi penerus bangsa, bahkan calon pemimpin dunia. Jika remaja, maka dunia pun akan berseri menghadapi masa depan yang aman, tentram, dan penuh kedamaian. Dalam surat Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Hadis yang berbunyi, Syabbabaka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Kita semua pastinya ingin menjadi remaja yang unggul, bukan? Insya Allah kita semua bisa menjadi a winner, a student hero. Tapi bagaimana caranya? Apakah dengan duduk manis di sekelas atau dengan menjadi kutu buku kita bisa meraihnya? Tentu tidak. Tahu gak sih, gaul itu kata kunci sukses nomor 1 buat jadi pelajar unggul di era informasi. Kenapa begitu? Karena untuk jadi bintang pelajar dan idola di sekolah kita harus ada strategi, antara lain 1. Gaul dengan orang tua. Kenapa? Pasalnya remaja yang kerap dengan orang tua pasti akan mendapatkan ridho Allah yang lebih besar dari tiap doa tulus yang orang tua panjatkan. 2. Gaul dengan guru. Kenapa? Guru kan orang tua kita. Setelah ayah dan ibu, kalau guru-guru kita sudah ridho sama kita, bayangin aja betapa lancarnya dalam mendidik kita dengan penuh kasih sayang, dan hasilnya sungguh banyak ilmu dan pengetahuan yang bisa kita dapat dari mereka. 3. Gaul dengan teman. Kita lebih sering kan ngabisin waktu dengan teman kita. Teman sejati adalah teman yang saling mendukung, saling menguatkan, dan saling menolong untuk bersama-sama menjadi remaja unggulan. Tapi awas, sebagian dari teman kita mau gaul demi kesenangan saja. Jadi cuman gaul demi kesenangan kita aja. Ketika kita sedih dan perlu ditemani, mereka justru meninggalkan kita. Dan 4, bahkan juga ada teman yang menghalangi kita, mempengaruhi kita di saat kita sedang menjalankan ibadah puasa. Misalnya ada teman nih yang mengajak kita bermain petasan atau mercon saat kita beribadah. Masya Allah, semoga kita tidak meniru hal buruk yang dapat merugikan diri kita sendiri. Teman-teman yang dirahmati Allah, semakin lama hidup, semakin jauh kita melangkah, semakin banyak yang kita tahu, tapi awas jangan sampai terjerumus dalam hal-hal yang membuat kita rugi lahir maupun rugi batin. Apalagi saat ini bulan Ramadan, yang mana kita benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita termasuk orang beriman dan sabar? Sekarang ini zamannya modern bang, serba canggih kak, serba teknologi deh. Mau bicara sambil
tatap muka tinggal 4G atau bisa dengan Skype. Mau tahu tentang dunia yang lagi up to date banget, tinggal browsing di internet. Mau tahu kabar family yang jauh, tinggal di luar kota, tinggal telepon. Mau tahu status teman yang upload foto terbaru, tinggal online aja di Facebook sambil chattingan. Nah, kalau kita suntuk di rumah, tinggal aja SMS-an. Masya Allah mudahnya, serba mudah banget ya. Mengapa di setiap mudah terbit susah? Mengapa ya? Mengapa setiap kemajuan tinggal kemunduran? Itu kenapa juga ya? Hanya ada satu kuncinya. Apa? Jawabannya hati. Mengapa hati? Karena hati kita telah dibutakan nikmatnya dunia. Oleh karenanya, jangan tunggu sampai besok, mulai dari sekarang. Marilah kita menjadi remaja keimanan kita, menjaga keimanan kita nih, agar terhindar dari rayuan indah gombalnya dunia. Mulai sekarang, siapkan diri untuk menuju kesuksesan. Giatlah belajar, teraturlah jalani kehidupan, dan sering-seringlah berdoa. Insya Allah kamu pasti akan sukses. Hidup kita ini indah, jadi jangan sia-siakan untuk hal-hal yang gak berguna. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya ceramah yang saya bawakan, saya mohon maaf. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi, singgah dulu ke Pariman. Bagus tidaknya ceramah saya hari ini, yang penting bisa menambah pengalaman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.